semuanya, nama saya Valeria Kurniati Salfun dengan NIM 2018-210-235. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran kas, terkait dengan pengertian dari anggaran kas sendiri. Lalu yang kedua ada penyusunan atau cara menyusun anggaran kas, dan yang ketiga itu ada metode anggaran kas. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian anggaran kas. Nah, untuk pengertian anggaran kas ini itu dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas. Nah, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut itu akan terjadi pada waktu atau periode tertentu. Nah, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Nah, penentuan ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan itu cukup atau tidak. Lalu penilaian anggaran ini juga itu akan diuji dan juga dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan anggaran kas. Nah, yang pertama itu ada tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Nah, jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam 1 bulan. Nah, jika kita baru memulai bisnis, kita tuh harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin kita miliki setiap bulannya. Nah, selain itu juga bisnis juga itu perlu menentukan jumlah penjualan yang akan kita miliki selama bulan pertama. Penjualan harus mencakup penjualan tunai dan penjualan yang kita lakukan kepada pelanggan yang membayar secara kredit. Lalu yang kedua, tentukan arus kas keluar dari dalam perusahaan. Nah, kita itu misalkan kita pemilik perusahaan, nah kita tuh akan memiliki pengeluaran setiap bulan. Misalnya, bisnis perlu membeli seperti misalkan alat tulis atau perlengkapan kantor, dan juga membayar peralatan mobil, dan juga bahan bakarnya, dan tentunya itu membayar gaji karyawan. Nah, pengeluaran bulanan lainnya itu termasuk biaya iklan dan juga biaya pajak. Namun ada juga pengeluaran lain yang terjadi itu sesekali, misalnya pembelian peralatan komputer, kendaraan, atau pengeluaran lain yang lebih besar. Lalu ada yang ketiga, yaitu arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pebisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan itu lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar perusahaan. Ini berarti bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati, dan arus kas keluar itu juga harus diminimalkan. Jadi kita akan memiliki cukup uang untuk menjalankan perusahaan kita. Lalu yang keempat itu saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan kita yang memiliki perusahaan itu mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis kita tumbuh. Kita juga harus memutuskan saldo akhir minimum yang harus dimiliki perusahaan.
Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, kita harus meminjam uang. Dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman itu bukanlah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak salahnya jika kita harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan itu. Meminjam uang itu dapat dilakukan misalkan dari keluarga, teman, ataupun investor, ataupun juga dari bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Jika arus kas bisnis kita tuh positif pada bulan berikutnya, nah kita dapat membayar kembali pinjaman-pinjaman yang sudah kita pinjam tadi. Lalu yang keenam ada konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Nah, kita tuh terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan untuk atau agar pinjaman kita tuh seminimal mungkin dan arus kas masuk kita lebih besar. Lalu yang saya akan menjelaskan tentang metode anggaran kas. Nah, di sini yang pertama metode dalam anggaran kas itu yang pertama metode penerimaan dan juga pembayaran. Nah, dengan metode ini anggaran kas itu disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Nah, untuk bagian pertama itu adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Total penerimaan itu ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, maka ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan juga sebaliknya. Lalu yang kedua ada metode untung dan juga rugi yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada metode untung dan rugi yang disesuaikan. Nah, metode ini itu disebut dengan laporan arus kas. Nah, jenis anggaran ini itu disiapkan untuk jangka panjang. Nah, ini tuh untuk memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan juga pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungannya itu dianggap setara dengan kas. Meskipun penerimaan dan juga pembayaran tunai itu tidak lebih atau tidak menjadi pertimbangan, tapi hanya mempertimbangkan transaksi non tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Nah, keuntungan itu disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi, stok, pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, peningkatan kreditor dan dengan mengurangi dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, peningkatan stok dan penurunan kreditor. Laba yang disesuaikan adalah saldo akhir dari kas. Lalu yang terakhir ada metode neraca. Nah, metode ini itu sangat mirip dengan metode untung dan juga rugi yang disesuaikan tadi. Nah, dengan metode ini semua item neraca dicatat pada masing-masing kecuali kas. Nah, kemudian neraca itu seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, maka angka penimbangnya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset itu lebih berat dari sisi kewajiban, maka angka pertimbangannya adalah overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening itu mencapai 0. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mafrida Putra Ananda, NIM 2018-210-246. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama dalam penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Terdapat 3 tujuan penyusunan anggaran kas, antara lain yang pertama, menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan.
Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan. Selanjutnya adalah kegunaan anggaran kas. Anggaran kas sendiri berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. Menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang terakhir, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fani Fikri Al-Imad. NIM saya 2018-210314. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan utama dari perusahaan adalah membeli, menjual produk atau jasa. Yang kedua ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti ini menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Yang ketiga ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor. Yang kedua ada menerima uang berasal dari atas saham yang dijual atau setoran modal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas ada dua pendekatan yaitu yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kas masuk, kas keluar. Yang kedua ada pendekatan akunting keuangan. Yang pertama ada pendekatan kas masuk keluar, yaitu metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang menyebutkan semua arus kas masuk dan masuk keluar, anggaran jualan atau biaya beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua pendekatan akunting keuangan, yaitu titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan bukan kas, seperti beban biaya terutang, beban biaya bayar di muka, depresiasi, penyusutan, dan amortisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anda Rizky Wulan Suci, NIM 2018-210322. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang bentuk penyusunan anggaran kas. Ada dua, yaitu dengan bentuk tunggal dan bentuk campuran. Jadi yang pertama ini bentuk tunggal ini tuh anggaran kas bentuk tunggal yang disusun dengan cara mengelompokkan suatu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas lagi yang masuk. Yang kedua ada bentuk campuran. Jadi bentuk campuran ini tuh anggaran kas bentuk campuran yang disusun dengan cara tiap kegiatan kas dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Selanjutnya itu ada contoh ilustrasi penyusunan anggaran kas. Jadi itu contohnya anggaran kas final. Jadi pada bulan Januari saldo kas awal itu sebesar 15 juta, Februari 16.297.500 rupiah, Maret ada 14.087 rupiah, triwulan 2 ada 826, yang triwulan 3 ada 235,
Yang triwulan 4 sebesar 19.394. Jadi yang kedua ada penerima rutin Januari sebesar 84.547.500, Februari 83.439, bulan Maret sebesar 85.889, triwulan 2 258.659, triwulan 3 sebesar 232.904, triwulan 4 308.021. Lalu untuk kredit bank Januari itu tidak ada, Februari juga tidak ada, bulan Maret itu ada 8 juta, triwulan 2 ada 23 juta, triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 tidak ada. Lalu kas tersedia ini ada 99.547.500 rupiah. Februari ada 99.737. Bulan Maret sebesar 107.976. Triwulan 2 ada 282.485. Triwulan 3 ada sebesar 233.139. Triwulan 4 ada 327.415. Lalu yang pengeluaran rutin bulan Januari sebesar 83.250. Yang Februari ada 85.650. Bulan Maret ada 107.150. Triwulan 2 ada 281.200. Yang triwulan 3 ada 212.350. Triwulan 4 ada 150 miliar. Lalu yang ke-6 itu ada pengeluaran bunga. Untuk bulan Januari itu tidak ada, Februari juga tidak ada, bulan Maret tidak ada. Lalu triwulan yang kedua itu ada 1.050 miliar. Triwulan 3 ada 1.395 miliar. Triwulan 4 itu ada 810. Lalu untuk angsuran pinjaman bulan Januari tidak ada, bulan Februari juga tidak ada, bulan Maret tidak ada, triwulan 2 tidak ada, triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 19.500. Lalu pengeluaran totalnya itu 83.250. Lalu untuk bulan Februari 85.650, bulan Maret 107.150, triwulan 2 ada 282.250, triwulan 3 ada 213.745, triwulan 4 ada 480 miliar. Lalu yang ke-9 saldo kas akhir itu Januari sebesar 16.297.500. Bulan Februari ada 14.087. Bulan Maret ada 826. Triwulan 2 ada 235. Triwulan 3 ada 19.394. Triwulan 4 ada 16.955. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa kurangnya dan kelebihannya mohon maaf. Terima kasih.